Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Hairani Dewi Ayu dengan NIM 12492101119. Saya dari jurusan Akuntansi Syariah, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, semester 3, angkatan 24A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman inflasi dan suku bunga tinggi di tengah resiliensi pertumbuhan PDB. Sepekan ini, sorotan global tertuju pada sinyal-sinyal pengetatan moneter yang semakin tegas di berbagai negara, di tengah upaya menahan laju inflasi yang masih tinggi. Di pasar domestik, kinerja produk domestik bruto atau PDB triwulan terakhir menunjukkan resiliensi di tengah tekanan eksternal. Namun, tantangan di sektor tenaga kerja masih perlu dicermati. Ada beberapa aspek atau topik utama yang kita akan bahas seperti inflasi, suku bunga acuan, pertumbuhan PDB, pasar tenaga kerja, dan prospek global. Nah, dengan pembahasan yang tadi, kita langsung saja pindah ke isu fundamental, yakni inflasi dan kebijakan moneter. Data Indeks Harga Konsumen atau IHK bulan lalu mencatat inflasi berada pada angka 4,8% secara tahunan, sedikit di atas batas target yang ditetapkan Bank Sentral. Kenaikan ini dipicu terutama oleh lonjakan harga komoditas, pangan dan energi, serta efek lanjutan dari kenaikan harga bahan bakar. Inflasi inti yang mengecualikan komponen harga bergejolak juga menunjukkan kenaikan moderat ke level 3,5%, mengindikasikan adanya pergerakan permintaan domestik yang cukup kuat. Mengenai suku bunga acuan, menyikapi tekanan inflasi ini, Dewan Gubernur Bank Sentral dalam rapat Dewan Gubernur atau RDG pekan lalu memutuskan untuk kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,75%. Ini merupakan kenaikan beruntun yang bertujuan untuk mendinginkan ekspektasi inflasi dan memperkuat nilai tukar mata uang domestik. Gubernur Bank Sentral menyatakan, keputusan ini adalah langkah efektif untuk memastikan inflasi kembali ke sasaran pada paruh kedua tahun depan. Kami memandang stabilitas harga adalah persyarat utama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kenaikan suku bunga ini diperkirakan akan meningkatkan biaya dana bagi perbankan dan pada akhirnya suku bunga kredit bagi korporasi dan konsumen yang berpotensi menggerem ekspansi investasi dan konsumsi jangka pendek. Nah, dengan pembahasan yang tadi, kita berlanjut ke kabar dari sisi produksi. Data terbaru Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan produk domestik bruto atau PDB pada triwulan 3 tumbuh impresif sebesar 5,3% pada per tahunnya. Capaian ini melampaui ekspektasi pasar dan menegaskan kembali ketahanan ekonomi domestik di tengah perlambatan ekonomi global. Ayo kita analisis sektornya. Kontributor utama pertumbuhan ini datang dari dua sektor kunci. Yang pertama ada ekspor komoditas. Ialah peningkatan harga komoditas global, terutama batu bara dan minyak kelapa sawit, masih menjadi pendorong utama. Nilai ekspor mencatat pertumbuhan 2 digit. Yang kedua ada sektor konsumsi rumah tangga. Konsumsi masih menjadi pilar utama, tumbuh stabil di angka 4,9%, didukung oleh daya beli masyarakat kelas menengah yang relatif terjaga pasca pandemi. Namun, tantangan terlihat pada sektor investasi yang pertumbuhannya sedikit melambat, mengindikasikan bahwa para pelaku usaha masih berhati-hati dalam mengambil keputusan ekspansi, terutama di tengah ketidakpastian biaya pinjaman dan prospek permintaan global. Pemerintah optimis PDB setahun penuh akan berada di rentan 5,0% hingga 5,4%. Yang selanjutnya ada pasar tenaga kerja dan prospek global. Meskipun pertumbuhan PDB kuat, tingkat pengangguran terbuka per data terakhir masih berada di level 5,8%. Angka ini memang menurun dari puncak saat pandemi, namun masih menyisakan pekerjaan rumah. Pemerintah perlu fokus pada penciptaan lapangan kerja berkualitas, terutama di sektor manufaktur dan jasa bernilai tambah tinggi, untuk menyerap angkatan kerja muda yang baru lulus. Isu mismatch antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan industri juga semakin mendesak untuk diatasi.
Secara global, Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia kembali merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi 2 tahun depan dengan risiko resesi di negara-negara maju semakin nyata. Ada 3 faktor utama yang menjadi perhatian. Yang pertama, ada peran dagang dan fragmentasi geopolitik. Yang kedua, krisis energi di Eropa. Yang ketiga, tingkat suku bunga global yang tinggi dan berkepanjangan. Situasi ini menuntut kesiapan pemerintah dan bank sentral untuk menyiapkan buffer atau penyangga fiskal dan moneter yang kuat. Fokus ke depan adalah pada hilirisasi industri untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas mentah, serta diversifikasi pasar ekspor. Sekian pemaparan analisis ekonomi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.